Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat kekayaan yang ada di dalam gereja Katolik. Dari kekayaan-kekayaan yang ada ini kita akan melihat bahwa kehadiran gereja Katolik itu sungguh adem. Maka sesi ini saya beri judul demikian. Gereja Katolik itu adalah agama yang adem. Gereja Katolik itu adalah agama yang adem. Para sahabatku terkasih, banyak hal yang ada di dalam gereja Katolik membuat gereja Katolik itu menjadi kaya atau begitu kaya di mata dunia. Bukan kekayaan soal materi, tetapi kekayaan akan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Dari begitu banyak hal yang ada di dalam gereja Katolik yang membuat Katolik itu sendiri menjadi agama yang begitu adem. Di sini saya merangkumnya dalam 10 poin penting. Nanti dari ke-10 poin ini kita akan melihat bahwa ternyata memang Katolik itu sebagai agama yang adem dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita lihat hal-hal itu antara lain. Pertama, dalam hal kepemimpinannya. Kepemimpinan yang ada di dalam gereja Katolik itu terstruktur dengan baik mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia. Jadi mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia, kepemimpinan yang ada di dalam gereja Katolik ini terstruktur dengan baik. Kita lihat di sini Paus sebagai pemimpin tertinggi yang berkedudukan di Vatikan. Kemudian di bawah Paus ada para uskup. Para uskup itu sebagai pemimpin gereja lokal yang kita kenal dengan gereja-gereja keuskupan. Kemudian di bawah Bapak Uskup ada para imam yang menggembalakan umat di paroki. Dan semua mereka ini, pemimpin-pemimpin ini berada dalam sebuah struktur yang luar biasa. Jadi kepemimpinan ini terstruktur dengan baik, sekali lagi mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia. Masing-masing keuskupan tidak mungkin membuat sesuatu secara sesuka hatinya. Demikian juga para pastor yang ada dalam pengembalaan umat tidak bisa juga melakukan sesuatu dengan semena-mena. Tetapi semuanya berada di dalam struktur yang satu dan sama. Kemudian hal yang kedua, ajaran dan perayaannya. Dalam hal ajarannya juga terstruktur dengan baik, sama seperti kepemimpinan di dalam gereja ini. Jadi ajaran di dalam gereja Katolik pun terstruktur dengan baik, sama seperti struktur dari kepemimpinan tadi. Mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia berada di dalam satu kesatuan ajaran iman. Jadi tidak akan berbeda para sahabatku terkasih, ajaran dalam gereja Katolik itu di negara A dan negara B itu tidak akan kita temukan perbedaan. Ajarannya tetap satu dan sama. Demikian juga menyangkut perayaan-perayaan iman. Mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia, perayaannya juga sama. Kita lihat misalnya, ketika memasuki masa Advent, maka mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia semua memasuki masa Advent pada waktu yang sama. Barangkali hanya jam memulainya saja yang berbeda. Demikian juga memasuki perayaan Natal atau memasuki masa Prapaskah, kemudian perayaan Paskah, demikian juga perayaan-perayaan yang lain yang ada di dalam gereja Katolik. Tidak akan mungkin kita temukan di dalam gereja Katolik itu bahwa di Vatikan sudah memasuki masa Advent, sementara di Indonesia, gereja Katolik yang ada di Indonesia itu tidak memasuki atau belum mau memasuki masa Advent. Karena berada di dalam satu kesatuan ajaran dan perayaan-perayaannya. Jadi tidak akan kita temukan perbedaan di sana dan di sini. Kemudian hal yang ketiga, cara berdoa. Mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia. Cara berdoa, kemudian juga dalam perayaan-perayaannya, misalnya perayaan Ekaristi, itu sama. Tidak akan beda atau tidak akan kita temukan perbedaan.
Ketika orang-orang Katolik dalam suasana berdoa atau perayaan ini, suasananya begitu tenang dan sakral. Suasananya sangat hening, tenang dan sakral. Saya pernah katakan bahwa di dalam perayaan gereja Katolik ini, jumlahnya berapa orang pun di dalam gereja itu tidak berpengaruh. Mau 10 orang ada di dalam gereja, mau 100 orang, 1000 orang, 2000 orang, tidak akan berpengaruh akan jumlah ini. Karena apa? Semua yang ada di dalam itu sudah paham tentang perayaan itu. Maka ketika semua masuk ke dalam gereja, langsung mengambil sikap yang tenang, hening, menciptakan suasana yang sakral yang ada di dalam gereja itu untuk mengikuti perayaan iman itu. Maka saya pernah istilahkan kalau perayaan-perayaan di dalam gereja Katolik itu jarum jatuh pun kedengaran. Karena semua akan tenang, hening, dan semua berada di dalam suasana kekusukan. Tidak pakai teriak-teriak. Karena sudah tenang, maka tidak mungkin ada teriak-teriak di sana. Jadi gereja Katolik di dalam perayaannya itu tenang dan sakral. Tidak akan kita temukan suara-suara berteriak atau teriakan-teriakan ada di dalam. Tidak menggunakan sound system yang bising sehingga mengganggu orang lain di sekitarnya. Coba perhatikan dimanapun Anda berada, seandainya ada gereja Katolik yang menggunakan sound system yang bising, akhirnya mengganggu orang-orang atau masyarakat yang ada di sekitarnya, silakan tulis di kolom komentar video ini. Karena saya sebagai orang beriman Katolik, saya tahu persis sound system yang ada di dalam gereja itu hanya berfungsi untuk memperlancar perayaan yang ada di dalamnya. Sehingga apa yang dikatakan oleh imam atau pemimpin dari depan atau para petugas liturgi yang ada di dalam perayaan itu, suara mereka itu terdengar dalam seluruh atau di dalam gereja itu, ruangan itu, umat-umat yang ada di dalam itu bisa mendengarnya dengan baik. Sound system hanya berperan sebatas itu dan tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekitar gereja. Apalagi suaranya bising yang bisa membuat orang terganggu. Itu tidak akan kita temukan di dalam gereja Katolik. Kemudian yang keempat, cara berpuasa. Mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia, menjalani puasa yang sama, misalnya masa Prapaskah atau masa puasa ini. Saat-saat ini gereja Katolik sedang menjalani masa Prapaskah atau masa puasa. Jadi mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia menjalani masa yang sama. Dan lamanya masa puasa atau Prapaskah itu adalah 40 hari. Puasanya dijalankan dengan tenang dan tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Lihat puasa di dalam gereja Katolik itu. Puasanya tenang, tidak mengganggu siapa-siapa. Bahkan di sini gereja Katolik tidak pernah meminta orang lain untuk mengerti. Weh, tolong mengerti kami. Kami orang-orang Katolik sedang menjalani masa puasa. Tolong mengerti, tolong pahami kami. Itu tidak akan pernah dilakukan oleh gereja Katolik. Karena apa? Puasa itu hubungan pribadi kita. Kita melakukan puasa itu adalah tindakan pribadi kita kepada Tuhan. Bukan untuk digembar-gemborkan. Bukan untuk diumum-umumkan supaya orang lain tahu bahwa kita sedang berpuasa. Dan Yesus sendiri sudah mengajarkan hal ini. Kalau kamu mau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Supaya orang lain tahu bahwa orang lain jangan tahu bahwa kamu sedang berpuasa. Luar biasa ajaran Yesus ini. Maka kita lihat di dalam gereja Katolik. Walaupun 40 hari berpuasa, gaungnya atau gemanya tidak akan pernah terdengar di mana-mana. Karena puasa itu adalah tindakan personal kita terhadap Sang Pencipta atau kepada Tuhan. Dan bukan untuk diumum-umumkan atau digembar-gemborkan. Hal yang kelima, tidak mau membicarakan atau mengurusi agama lain. Bagi gereja Katolik, beragama atau beriman adalah urusan pribadi dengan Tuhan. Maka menjadi tidak penting bagi gereja Katolik untuk mengurusi, membicarakan, apalagi menjelekkan agama atau kepercayaan yang lain. Ini sebuah pekerjaan yang sia-sia bagi gereja Katolik. Maka kita lihat gereja Katolik tidak pernah menjelekkan, membicarakan, mengurusi agama atau kepercayaan manapun.
Walaupun dari luar sana selalu hadir membicarakan, menjelekkan ajaran iman gereja Katolik. Kita lihat di media sekarang ini, orang live di TikTok kemudian membuat apapun itu di media. Di sana mereka berkumpul bicarakan tentang iman gereja Katolik, kemudian mereka menjelekkan ajaran-ajaran yang ada di dalam gereja Katolik. Sementara gereja Katolik tidak pernah mau melakukan itu. Nah, sekarang pertanyaan kita, mengapa gereja Katolik tidak mau mengurusi atau membicarakan atau menjelekkan ajaran iman orang lain? Karena iman gereja Katolik itu sudah utuh dan imannya sudah dewasa. Karena imannya utuh, imannya sudah utuh dan sudah dewasa. Ngapain mengurusi ajaran atau agama-agama lain? Mereka-mereka yang sibuk mengurusi ajaran iman Katolik karena imannya belum dewasa. Bahkan mereka sedang dalam pencarian identitas agamanya atau identitas imannya. Maka dia sibuk di sana bicarakan tentang ajaran iman gereja Katolik. Hal yang keenam, menjunjung tinggi toleransi. Dalam melakukan sesuatu, gereja Katolik sudah terlebih dahulu memikirkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Apalagi orang-orang yang ada di sekitarnya itu berbeda keyakinan dengan kita. Jadi gereja Katolik itu sudah berpikir terlebih dahulu. Bahkan ada hal yang sudah diprogramkan, sudah direncanakan. Tetapi karena banyaknya pertimbangan, jangan-jangan kalau kita buat ini orang ini terganggu. Jangan-jangan mereka terganggu dan seterusnya atau dan lain sebagainya. Hingga akhirnya hal yang sudah diprogramkan itu bisa saja tidak jadi dilakukan. Contoh kita lihat, melakukan sebuah kegiatan keimanan. Merayakan Natal atau Paskah dengan menghadirkan sekian banyak orang. Gereja Katolik sebelum mengeksekusi perayaan ini sudah terlebih dahulu dibuat kajian atau pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau kita membuat perayaan ini dengan menghadirkan sekian banyak orang, apakah masyarakat di sekitarnya itu terganggu atau tidak? Demikian juga misalnya perayaan-perayaan keagamaan lain. Gereja Katolik tidak pernah mendatangi sebuah rumah ibadat lalu mengganggu orang itu yang sedang merayakan ibadat itu. Itu tidak pernah dilakukan oleh orang-orang Katolik. Karena orang Katolik mengutamakan toleransi. Gereja Katolik atau orang-orang Katolik itu sangat menjunjung tinggi toleransi. Yang ketujuh, rendah hati. Gereja Katolik, kerendahan hatinya itu diteladani atau orang-orang Katolik itu mengambil teladan atau mengikuti keteladanan Yesus Kristus. Yesus menunjukkan sebuah contoh kerendahan hati bagi kita. Maka gereja Katolik itu sangat mencontohi figur Yesus ini. Maka kita lihat misalnya ketika orang-orang Katolik membangun gereja ditolak. Kemudian orang-orang Katolik merayakan perayaan imannya. Datanglah orang-orang membuat aksi demonstrasi dan lain sebagainya. Kita lihat misalnya belakangan ini terjadi di Bandung, Jawa Barat, tanggal 5 Maret yang lalu. Orang-orang Katolik sedang merayakan misa Rabu-Abu, lalu datanglah sekelompok orang dari kaum intoleran melakukan aksi demonstrasi penolakan. Nah, gereja Katolik tenang menghadapi situasi ini. Maka di sini menghadapi situasi ini, gereja Katolik tidak menghadapinya dengan tindakan anarkis atau membalas apa yang mereka lakukan itu dengan sebuah perbuatan anarkis. Atau melakukan sebuah tindakan demonstrasi balasan. Gereja Katolik bahkan mendoakan para pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Kita ingat zaman dulu atau sekian tahun yang lalu ketika perayaan Natal, perayaan Paskah selalu datang dari kaum intoleran melakukan bom bunuh diri di dalam gereja. Maka di sana orang-orang Katolik itu mendoakan pelaku yang melakukan tindakan kriminal ini. Maka di sini ketika gereja ditolak pada saat pembangunan, umat merayakan perayaan, kemudian datang orang-orang mengganggu. Orang-orang Katolik di sini tidak melakukan tindakan kekerasan sebagai balas dendam, tetapi orang-orang Katolik di sini justru mendoakan para pelaku ini supaya bertobat. Itu yang dilakukan oleh gereja Katolik. Kemudian hal yang kedelapan, mengutamakan cinta kasih. Dalam melakukan sesuatu, orang-orang Katolik tidak membeda-bedakan agama manapun.
Ketika melakukan sebuah perbuatan baik, Gereja Katolik tidak pernah memandang orang itu agama apa. Itu tidak ada di dalam kamus Gereja Katolik. Kita lihat sebuah contoh, misalnya suatu tempat dilanda musibah. Maka orang-orang Katolik atau Gereja Katolik langsung mengumpulkan bantuan, dan bantuan itu langsung disalurkan kepada orang-orang itu. Tanpa melihat di sana itu agamanya agama apa, mayoritas agama apa yang tinggal di tempat itu tidak ada di dalam pemikiran Gereja Katolik. Karena apa? Gereja Katolik itu meneladani figur Yesus yang menekankan kasih di dalam kehidupannya. Maka bertitik tolak dari pengajaran Yesus atau keteladanan Yesus ini, Gereja Katolik selalu hadir membawa cinta kasih dimanapun dia berada. Yang kesembilan, gemar melakukan dialog. Bagi Gereja Katolik, dunia ini damai jika terbangun dialog dengan baik antara satu dengan yang lain. Itu prinsip di dalam Gereja Katolik. Tanpa dialog, maka sebuah konflik atau persoalan tidak akan terpecahkan. Yakinlah itu. Sebuah konflik, sebuah persoalan, sebuah masalah terpecahkan apabila dilaksanakan dialog. Maka Gereja Katolik di sini sangat gemar melakukan dialog. Sama halnya dengan berhadapan dengan agama dan kepercayaan lain. Dialog itu dilakukan supaya apa? Kita melakukan agama A melakukan dialog dengan agama B. Agama A mengatakan, inilah ajaran iman kami. Maka datang agama B, dia mendengar dan dia mengerti, oh begitu rupanya ajaran iman dari agama A. Maka ketika agama A merayakan perayaan imannya, agama B akan melakukan atau memahami, menghormati apa yang sedang dijalani oleh agama A. Demikian juga sebaliknya. Dan bukan di sini dilakukan sebuah debat. Gereja Katolik sangat mengunggulkan dialog dan bukan debat. Kita lihat seperti belakangan ini dari kaum denominasi selalu menyerukan debat, dan debat. Harus dilakukan debat antara pastor dengan pendeta supaya mengetahui di sana siapa yang paling berkualitas. Inilah orang yang tidak dewasa dalam beriman. Mereka tidak dewasa dalam beriman. Saya pernah katakan dalam video sebelumnya, debat itu adalah sebuah tindakan konyol, sebuah perbuatan yang sia-sia. Kenapa? Agama A berbeda keyakinan dengan agama B. Lalu sekarang kita melakukan debat, apa yang mau kita perdebatkan? Maka sampai kapanpun tidak akan ditemukan sebuah titik terang. Maka di sini Gereja Katolik itu sangat mengunggulkan dialog dan bukan debat. Debat itu tindakan orang yang sedang dalam pencarian identitas sendiri. Maka sampai kapanpun Gereja Katolik itu tidak akan pernah meladeni yang namanya debat dan debat. Sampai kucing bertanduk pun Gereja Katolik tidak akan meladeni siapapun dalam hal debat antar agama. Karena Gereja Katolik tahu dengan jelas bahwa ajaran agama A dan ajaran agama B itu berbeda. Apa yang mau kita perdebatkan? Dan yang ke-10, kehadirannya membawa damai. Gereja Katolik memandang bahwa semua manusia sama di mata Tuhan. Maka dimanapun orang Katolik berada, selalu berusaha membangun persahabatan dengan siapa saja, tanpa membedakan sukunya, agamanya, rasnya, dan lain sebagainya. Gereja Katolik, orang-orang Katolik dimanapun dia berada, dia selalu berusaha membangun persahabatan tanpa memandang sekat apapun atau tanpa membuat sekat apapun. Demikian juga dalam hal tutur kata. Sebelum berbicara atau mengemukakan sebuah pendapat, dipikirkan terlebih dahulu dengan baik dan matang. Supaya apa? Pernyataan, kata-kata atau kalimat yang kita ucapkan itu jangan sampai menyakiti hati orang lain. Inilah yang dijaga oleh orang-orang Katolik dimanapun dia berada. Maka kehadiran orang-orang Katolik selalu membawa damai bagi orang lain. Demikianlah para sahabatku terkasih, 10 poin penting yang ada di dalam Gereja Katolik yang akhirnya membuat Katolik itu menjadi agama yang begitu adem. Terima kasih, Tuhan memberkati.